BRI itu adalah banknya rakyat. Kalau ada untung, berapapun harus kembali juga ke rakyat melalui negara. Yes. Buktinya apa? Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Kembali kepada pemegang saham. Ya. Dan mayoritas itu pemerintah. Yang saya temuin investor-investor saham di Indonesia ini maunya trading. Saham diliatin terus. Saya sih nggak pernah ketemu trader yang kaya itu, nggak ada, Pak. Iya. Tapi kalau investor jangka panjang, banyak yang kaya-kaya. Senang sekali, suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Fundamental BRI itu masih sangat baik dan sangat solid. Faktanya adalah, dalam situasi yang tidak mudah, kita itu masih berusaha untuk mempertahankan bahwa profitabilitas kita, laba kita sama dengan tahun lalu. Aspek yang paling penting di bank kan modal. Modal kita itu determinkan oleh kecukupan modal atau yang disebut CAR, Capital Adequacy Ratio. Itu kita masih lebih dari 26%. Wow. Padahal sebenarnya untuk mengcover risiko kita hanya butuh 17,5%. Sampai 5 tahun ke depan, berapapun laba BRI, tidak perlu ditahan untuk memperkuat permodalan. Artinya berapapun laba BRI memang harus dibagi supaya return on equity saya masih bisa bertahan. Dan ini adalah bank yang sebenarnya jarang di dunia ini. Di dalam waktu yang bersamaan punya modal yang kuat, tapi return on equity masih berkisar 19-20%. Itu jarang. Dan itu yang saya katakan bahwa bank ini solid dari sisi permodalan dan kemampuannya untuk tumbuh. Oh, kenapa sahamnya turun? Ya pasti tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal. Mungkin investor asing terutama sangat mempertimbangkan nilai tukar. Kalau ada kejatuhan nilai tukar, pasti mereka berpikir bahwa berapapun capital gain yang didapatkan, pasti akan terkoreksi oleh turunnya nilai tukar currency yang dipakai untuk bertransaksi di sini. Kalau ada hal-hal yang sifatnya eksternal, kan di luar kontrol kita. Kita hanya bisa merespon. Yang penting adalah secara internal, fundamental kita masih solid. Dan kemudian dua hal yang harus kita lakukan secara internal. Satu adalah membuat makin solid proses bisnis kita, strategi kita. Yang kedua adalah merespon dengan strategic responses terhadap faktor-faktor eksternal. Ya, ini kesempatan emas untuk membeli ya. Banyak sekali kalau yang saya temuin investor-investor saham di Indonesia ini maunya trading. Bentar lagi sudah untung, besok sudah untung, saham diliatin terus. Karena perusahaan Bapak tadi sudah jelasin, demikian sehat secara fundamental, invest ya harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu yang mau saya omong. Iya. Itu mau saya Kalau omong. jangka pendek, trader, Pak. Dan saya masih nggak pernah ketemu trader yang kaya itu, nggak ada, Pak. Tapi kalau investor jangka panjang, banyak yang kaya-kaya. Betul. Dan yieldnya setahun dapat berapa, Pak, kalau sekarang ini? Sekarang sekitar 6,7%. 6,7%? Hanya dari nggak ada dividen. pajak loh, Pak. Jadi saya mau menegaskan, BRI itu adalah banknya rakyat. Maka yang paling penting adalah bahwa kita itu berbisnis dengan rakyat. Cara-caranya harus dengan caranya rakyat. Kalau ada untung, berapapun harus kembali juga ke rakyat melalui negara. Buktinya apa? Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Kembali kepada pemegang saham. Dan mayoritas itu pemerintah. Itu yang indirect. Yang direct sekarang. Saya akan sangat bangga dan senang sekali apabila suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Harus begitu, Pak? Bukan mengandalkan asing, bukan. Karena asing seperti Bapak tadi. Karena dia kapasitasnya besar. Dia mainin. Dia mainin terus. Gitu. Iya. Investor retail sebaiknya adalah investor jangka panjang. Jadi itu tabungan, investasi. Mengenai profitability 2025-2026, tetap trennya akan meningkat, Pak? Kita memang wait and see strateginya. Tapi kalau misalnya katakanlah tantangannya tidak lebih buruk dari sekarang, saya pikir kita masih bisa bertahan. Kalau tantangannya memburuk, kita harus punya plan B. Plan B-nya apa? Mana yang harus kita perketat, mana yang harus kita jaga, seperti itu. Selalu saja dalam situasi krisis, prinsipnya seperti kompetisi sepak bola. Kita harus menang, karena kalau kita kalah, tersisih. Tapi menangnya, kalau dalam keadaan normal, kita boleh menang 3-0. Likuiditas baik, kualitas baik, profitabilitas baik, 3-0. Tapi kalau dalam situasi krisis, kita harus menang. Nggak perlu menang 3-0. 2-1 cukup. Apa yang harus menang? Likuiditas nggak boleh kurang. Kualitas harus kita jaga. Supaya untuk keberlanjutan. Maka profitabilitas boleh menurun. Itu kira-kira prinsipnya. Itu yang saya bilang, menang 2-1 cukup. Yang penting tetap menang. Korporasi kemarin ketika mikronya memburuk, maka saya main di korporasi. Orang bertanya, memang BRI punya keahlian korporasi? Punya, karena di rootnya orang korporasi. Syaratnya di korporasi itu kita harus punya industrial export. Jadi kalau misalnya main di cat, itu harus ekspor di cat. Kalau mau main di kelapa sawit, harus ekspor di kelapa sawit. Main di mining, harus ekspor di
di pertambangan, di mining. Seperti itu, Pak. Saya sudah buktikan, saya di mana-mana kerja di bank, kasih kredit kepada kelapa sawit, NPL-nya 0. Maksudnya bukan hanya kebun, tapi sampai ke oleochemical dan lain-lain. Dan itu yang saya pakai di BRI. Dan sekarang portofolio kita di korporasi sangat sehat. Tapi saya tetap jaga. Itu tidak akan lebih dari 25 ataupun 20% kalau perlu gitu. Jadi tetap BRI fokusnya di UMKM. Bullion bank ya Pak ya? Bullion bank. Wah ini out of the box. Saya ngomong ide besarnya dulu. Tahun 80-an, duit juga itu nggak semuanya masuk sistem. Yang istilahnya duit ditaruh di bawah bantal. Karena tidak masuk sistem, maka tidak menjadi likuiditas pembangunan. Tidak menjadi likuiditas ekonomi. Nah sekarang saya melihat itu emas itu sebenarnya adalah likuiditas, alat likuid. Dan itu banyak orang nyimpan emas masih di berangkas atau apa. Dan itu kan nggak masuk sistem. Karena nggak masuk sistem, maka tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi bullion bank atau bullion services itu adalah dalam rangka memasukkan emas-emas yang ditaruh di berangkas ke dalam sistem ekonomi. Itu. Dan itu potensinya besar sekali. Jadi kalau bullion banknya nanti bertumbuh besar, ya akan memperbesar bisnisnya BRI.